Assalamualaikum teman-teman, kita kembali ngomongin dunia perkankeran lagi. Ya, ada beberapa pasien yang ketika tahu bahwa mereka terdiagnosis kanker, mereka itu langsung kaget, ya, terdiam, denial, marah, bahkan sampai ada yang jatuh kepada depresi. Berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau berobat. Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Gitu. Ternyata banyak yang berpikiran bahwa ketika terdiagnosis kanker itu adalah akhir dari segalanya. Ketika terdiagnosis kanker itu adalah vonis mati. Ketika terdiagnosis kanker mau diobatin nggak diobatin ya hasilnya sama aja. Bahkan ada yang lebih parah lagi yang mengatakan bahwa pengobatan secara medis itu justru malah mempercepat kematian akibat kanker. Kankernya malah semakin berkembang. Nah, ini adalah suatu pemikiran yang kacau ya, gitu loh. Ini adalah opini yang negatif, gitu loh. Dengan banyaknya stigma-stigma negatif yang berkembang, ini bukannya menuntaskan angka kematian akibat kanker di Indonesia, justru malah meningkatkan angka kematian kanker di Indonesia. Coba bayangin, ketika pasien tahu, ya kan, punya mindset seperti itu gara-gara stigma negatif di masyarakat ya, akhirnya dia nggak mau berobat. Kemudian dia cari pengobatan lain yang tidak ada dasar medisnya, yang tidak ada dasar penelitiannya. Akhirnya bukannya malah mengecil, kankernya menjadi semakin membesar, makin menggila, nyebar kemana-mana. Endingnya naik jadi stadium 4, sesek, ngap-ngapan, kejang, berobat ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, dirawat beberapa hari meninggal, disalahkanlah rumah sakit. Tuh kan, dirawat di rumah sakit, meninggal pasiennya. Padahal datang udah stadium 4, udah telat, mohon maaf. Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena stigma negatif di masyarakat yang mengatakan seperti itu. Gitu. Akhirnya kemakan pasien, kemakan keluarga pasien. Keluarga bukannya mendukung, malah ngejulitin pasien. Keluarga bukannya mendukung, malah mencegah pasien berobat. Bukannya malah sembuh, malah semakin parah. Keluarga tuh punya peran penting dalam support system untuk menjalani pengobatan kanker yang tidak sebentar. Ingat ya, tidak sebentar. Nggak sehari 2 hari, nggak seminggu. Ya, bahkan bisa berbulan-bulan. Ya, ini harus pelan-pelan dijalani. Disitulah peran support system dari keluarga. Mendukung pengobatannya, mendukung segala kebutuhannya. Baik finansial, makannya, moralnya, ya. Kalau mentality pasien udah turun, pasien nggak mau berobat. Gitu. Datang ke rumah sakit aja udah alergi, seperti itu. Ya, jadi saya mohon banget gitu loh. Pengobatan ini udah canggih banget gitu loh. Mikroskop udah ditemukan, DNA udah ditemukan fungsinya. Bahkan pengetahuan-pengetahuan molekuler itu sampai ke taraf pengobatan yang mutakhir itu juga sudah ditemukan. Setiap kanker punya jalur pengobatannya sendiri. Setiap kanker punya algoritma pengobatannya sendiri. Yaitu yang kita sebut sebagai guideline pengobatan. Peta kita untuk mengobati masing-masing kanker. Kanker payudara punya peta pengobatannya sendiri. Kanker serviks punya peta pengobatannya sendiri. Ya. Dan itu terus diupdate. Ya. Tiap tahun, bahkan ada yang tiap 6 bulan. Sebegitu seriusnya kita untuk menangani masalah kanker ini. Gitu. Untuk supaya membuat kanker itu bisa dieliminasi seperti itu, atau dibuang jauh-jauh lah, bahasa umumnya seperti itu, bahasa awamnya ya. Kita berjuang di sini, bukannya malah dibenturkan dengan stigma negatif seperti itu. Jadi please banget gitu ya, buat keluarga tolong dukung ketika memang ada salah satu anggotanya yang terdampak, yang terkena kanker. Ya, yang pertama kali adalah dukungan moral, dukungan support untuk mau berobat dan menuntaskan sampai akhir. Karena ini tidak mudah, tetapi akan bisa diselesaikan dan bisa dituntaskan jika kuat support system di keluarganya. Kami, tim medis ya, itu hanya bisa memberikan arahan, begini loh pengobatannya, begini loh alurnya, harus kemo dulu, harus operasi dulu mungkin, atau harus gabungan dari semuanya. Gitu. Tapi kalau keluarga tidak mendukung, ya justru malah meremehkan pola pengobatannya, ya tidak akan bisa terwujud sampai akhir dari masa pengobatan.
Ya, jadi buat keluarga tolong please banget dukung ya gitu. Ini penelitian udah banyak ya, udah canggih, udah mutakhir banget gitu loh. Bukan kayak yang tercatat zaman sejarah dulu bahwa penyakit ini tidak ada obatnya. Penyakit ini agresif, penyakit ini bisa menyebar kemana-mana. Catatan sejarah memang mengatakan seperti itu. Ya kalau teman-teman mau tahu ya sejarah kanker itu seperti apa, saya sudah pernah buat di video selanjutnya gitu. Dan satu pesan saya ya, ketika memang sudah ada ketemu kecurigaan benjolan atau apapun itu ya, yang kayaknya nih nggak enak deh, kayaknya ini saya sakit yang nggak biasa deh, segeralah bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Karena semakin awal ya terdeteksi, semakin dari stadium dini teman-teman yang menderita kanker itu terdeteksi, semakin mudah pengobatannya ya, semakin tinggi probabilitas angka kesembuhannya. Seperti itu. Ya jadi jangan nunggu stadiumnya tuh udah naik, nggak usah lah, nggak usah gitu. Takut dioperasi, takut diginiin, takut digituin, janganlah nanti berobat ke rumah sakit malah dioperasi. Nggak usah takut, nggak semua pengobatan kanker itu harus operasi, nggak semua pengobatan kanker harus kemoterapi, nggak semua pengobatan kanker harus radioterapi, nggak seperti itu. Kita udah punya peta pengobatannya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi dari sejak awal, dari sejak stadium-stadium dini bawa ke rumah sakit, karena itu akan mempermudah proses pengobatan. Semakin naik stadium, semakin sulit alur pengobatannya dan semakin susah probabilitas untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Gitu. Ini berhubungan dengan stadium. Untuk video selanjutnya saya akan bahas detail mungkin tentang stadium itu seperti apa, karena yang namanya kanker pasti erat kaitannya dengan kata stadium. Jadi pada pesan singkat di video ini, satu, mohon keluarga yang terdampak support sekuat mungkin pasiennya, anggota keluarganya yang terkena kanker, untuk pasien tetap semangat berobat ya, karena semua harapan itu semakin cemerlang seiring dengan berjalannya penelitian yang berkembang ke arah mutakhir. Ya, kami sebagai tim medis juga akan fully support ya, mensupport penuh ya, mensupport keluarga, mensupport pasien ya, dengan segala ilmu pengetahuan yang memang kami miliki. Ya, tetap semangat, share dan bagikan video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hebat.